Masih ingat kardus durian Caimin? Hari ini akan dibuka lagi, kata Ketua KPK. Beberapa pihak, GPPK, PBNU, dan beberapa lainnya mendukung. Apakah ini menjadi presiden buruk karena Caimin akan dideklarasikan sebagai capres ataupun cawapres, atau ini murni penegakan hukum? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Semua berharap negeri kita aman damai, tanpa ada orang korupsi di negeri ini. Kalau ada orang yang korupsi, siapapun pasti akan melawannya. Apalagi oleh para penegak hukum itu sudah diproses atau ada mengarah ke sana. Namun masalahnya ini sudah mendekati semacam pengumuman atau deklarasi capres-cawapres, salah satunya Caimin. Selanjutnya muncul berita bahwa KPK akan mengungkap kembali kasus 2014. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa. Pertama kita lihat di RMOL, GPPK minta KPK usut tuntas kardus durian yang menyeret nama Caimin. Ini ada kelompok GPPK. Siapa dia? Gerakan Pemuda Pemberantasan Korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menangkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin dalam kasus kardus durian. Ini kan kasus sebetulnya sudah 2014 ya. Kok temanya baru muncul? Ini kok nanti kita analisa. Kemudian yang kedua kita lihat di CNN Indonesia, jejak lama kasus durian yang kembali dibongkar Firly Bahuri. Ya memang sekali lagi ini adalah 2014. Coba bayangkan 9 tahun atau 8 tahun yang lalu. Mengapa sih kok tidak diselesaikan kemarin? Kemudian di Kompas, Firly Bahuri sebut kasus korupsi kasus durian di Kemenaker jadi perhatian KPK. Wow, ya sama sih judulnya, tapi titik tekannya adalah ada hubungannya ketika Caimin sebagai Menteri Tenaga Kerja. Kemudian waktu itu Menteri Tenaga Kerja atau tidak? Oh iya, nanti kita lihat. Kemudian di FIFA, Caimin cuit hindari ganggu orang lain, sindir KPK soal kasus durian. Oh, ini jadi mulai mengadakan semacam perlawanan bahwa tidak mengganggu orang lain, jangan mengganggu. Kemudian di CNN juga, Firly Bahuri beri perhatian kasus kardus durian. Tolong kawal KPK. Ini ada sebuah harapan dari Firly. Ya karena kalau tidak didorong kan bisa problem. Selanjutnya kita lihat di Okizon, KPK kembali pelajari kasus kardus durian yang menyeret nama Muhaimin. Atau kalau di suara.com itu, syarat nama Caimin, PBNU setuju KPK buka lagi kasus kardus durian. Pilih yang mana kalian? Oke, kita lihat pada yang pertama karena ada hal yang baru tadi, yaitu di kantor berita politik Republik Merdeka RMOL ID, GPPK minta KPK usut kasus durian, kasus yang menyeret nama Caimin. Kita baca satu persatu. Republik Merdeka, puluhan orang yang mengatasnamakan dari Gerakan Pemuda Pemberantasan Korupsi meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera menangkap Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin dalam kasus kardus durian. Ini adalah awalnya. Hal itu disampaikan oleh Koordinator Lapangan
GBPK Frans Daud saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Merah Putih KPK. Jadi karena ada sebuah demonstrasi, nggak tahunya, bukan karena KPK berinisial, tapi kan ada sebuah demonstrasi. Frans menyatakan salah satu kasus yang paling viral melibatkan Caimin ialah kasus yang diistilahkan dengan kasus kardus durian yang dianggap sudah memenuhi alat bukti namun dibiarkan hingga hampir 11 tahun. Oh, 11 tahun ya? Oh, kalau 11 tahun kan iya, ini 2022, maka 2011. Oh, tadi saya pada awal saya pikir masih hanya 8 tahun, ini 11 tahun nih. Belum lagi kasus suap proyek PUPR 2018 yang diduga kuat melibatkan beliau dalam menerima suap tersebut. Untuk itu KPK sebagai lembaga penegak hukum yang diberi kewenangan penuh dalam menindak para koruptor agar segera menetapkan saudara Muhaimin Iskandar sebagai tersangka dalam kasus kardus durian, ujar Frans saat berorasi di atas mobil komando di depan KPK. Untuk itu GBPK, kata Frans, menyampaikan 5 tuntutannya, yakni mendesak KPK mempertanggungjawabkan pernyataan beberapa waktu lalu melalui juru bicara yang telah berjanji akan mendalami kembali kasus kardus durian serta menaikkan status hukum. Wow, ini menagih janji kalau gitu. Kemudian selanjutnya meminta KPK segera menangkap terduga Caimin atas kasus tersebut yang sudah tertunda 11 tahun. Kemudian meminta KPK agar konsisten atas komitmennya sebagai lembaga negara yang berani, jujur, dan hebat, serta tidak tebang pilih pada pejabat publik dalam hal pemberantasan korupsi. Itu yang ketiga. KPK segera tangkap Muhaimin Iskandar yang diduga terlibat dalam kasus dana PPID tahun 2014. Wow, ada lagi ini, PUPR, PPID. Selain itu, GBPK juga meminta KPK segera mengadili Caimin yang diduga turut berperan dalam menerima 7 miliar dari Hong Arta bersama Musa Zaidun atas proyek PUPR tahun 2018. Kok ngeri juga, ini banyak yang dituntut ini. Meminta KPK memeriksa saudara Muhaimin Iskandar yang diduga terlibat dalam skandal maklar jual beli obat COVID-19. Oh, ini ada tambahan lagi, bersama Menteri Kesehatan. Ini benar atau tidak kok? Berani betul. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran melawan ketidakadilan. Kalau 5 tuntutan yang disampaikan oleh GPPK tersebut itu adalah benar, ya pasti orang-orang ini harus segera ditegakkan. Tapi kalau tidak benar, maka ya harus segera dituntaskan oleh KPK. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya tentang kasus ini ya, pertama, penegakan hukum itu perlu, wajib dilaksanakan oleh negara. Salah satunya adalah KPK sebagai penegak hukum harus melaksanakannya dalam suasana apapun. Maksudnya ketika setelah mendapatkan sebuah tema langsung diproses. Ini 2011, 2014, 2018. Kok bagaimana sih? Apakah ini ada hubungannya dengan lain? Oke, yang kedua dulu. Sesudah penegakan hukum, equal before the law itu harus dilaksanakan. Prinsip tersebut, semua orang di depan hukum itu sama, apakah seseorang menjadi pejabat ataupun rakyat. Intinya kalau dia korupsi terhadap keuangan negara, maka ya harus ditegakkan. Kalian setuju atau tidak? Ini yang menjadi semacam kaidah di dalam proses hukum bernegara. Kemudian yang ketiga, apakah memang Caimin itu bersalah? Sampai hari ini ya belum ada sebuah putusan hukum. Dan sampai hari ini memang berbagai kasus yang ada, yang maksudnya yang disampaikan oleh GPPK tersebut itu masih belum ada keseriusan penegak hukum. Ya pada awal-awal sih, masih ingat ya, sekitar 2014 atau waktu berapa itu muncul. Dan
selanjutnya menghilang. Ini dimunculkan kembali. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Hal ini berbeda dengan perjalanan sebuah politik. Sehingga mungkin dari kalian melihat yang janggal deh. Pada kesempatan ini Caimin membangun koalisi, PKB Gerindra, Caimin Prabowo membangun koalisi untuk menampilkan siapa calon presidennya. Meskipun sebelumnya kita ingatkan bagaimana koalisi semut merah, tapi itu agak agak ditinggalkan dan itu sudah kelihatannya ditutup. Tapi koalisi terakhir dengan Gerindra dan sudah mengarah siapa capresnya, siapa cawapresnya, bagaimana komitmen Sentul kemarin atau di mana kemarin, yang pasti sudah membuat komitmen. Dan ini sebentar lagi lah, kalau melihat di tempat lain sudah ada capres yang ditampilkan, ya kemungkinan Caimin akan ditampilkan. Nah, bagaimana ini? Ini tema politik, ini kasus hukum. Kalau menurut saya sih solusi untuk itu semuanya supaya tidak terjadi perdebatan yang panjang lebar. Pertama, untuk KPK itu tugasnya adalah menegakkan hukum, tidak pandang bulu terhadap siapapun. Apakah dia seseorang yang dekat dengan pemerintah, rezim penguasa, ataupun tidak. Jadi kalau penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK itu baik-baik saja dan bagus dan harus, supaya tidak merembet kepada yang lain. Apakah hal ini tidak mengganggu keberadaan proses kontestasi menuju 2024? Menurut saya, kalau tidak ditegakkan ya pasti mengganggu. Mengganggu itu dalam artian bisa-bisa orang yang akan ditampilkan oleh elit politik dia belum bersih. Padahal kalau kita melihat berbagai persyaratan calon presiden, calon wakil presiden, itu salah satunya harus bersih dari korupsi. Kalau ini terjadi, menjadi sebuah problem besar. Kemudian yang ketiga, ini untuk terkait dengan semacam membackup, membela Caimin ya. Ini tapi mengapa ini dilakukan menjelang 2024? Mengapa tidak ya taruhlah 2011, 2014, 2018 ketika ada kasus kemudian langsung dieksekusi. Lah, ini yang menurut saya teman-teman KPK ya perlu evaluasi diri lah. Mengapa sih pada waktu itu tidak segera diproses? Ini kan sepertinya menggantung keberadaan Caimin sebagai orang yang dibutuhkan oleh rakyat. Taruhlah begitu, sebagai salah satu yang mau ditampilkan sebagai kontestan. Nah, dalam hal ini KPK perlu evaluasi diri supaya ini tidak menggantung. Maka kedepannya jangan sampai KPK ataupun penegak hukum lainnya ngimbu. Ngimbu itu ya menyembunyikan sebuah kasus hukum karena mungkin seseorang tersebut dekat dengan pemerintah, dekat dengan penguasa, dekat dengan kekuasaan, maka kemudian tidak disentuh. Nah, ini yang problem. Equal before the law itu harus dilaksanakan di negeri ini. Jadi tidak sembarangan dalam tidak tebang pilih dalam proses sebuah kasus hukum. Sehingga ya kalau menurut saya lebih baik KPK evaluasi diri sehingga tidak ada kasus-kasus selanjutnya yang dijadikan alat atau tema politik untuk bergening, untuk menjatuhkan oleh seseorang. Tapi bagaimana tentang Caimin? Ya monggo saja, kalau memang ini adalah sebuah penegakan yang benar, silakan. Tapi kalau tidak, segera bersihkan yang namanya Caimin supaya tidak digantung terus tentang tema-tema yang sementara ini sudah terpublikasi. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Kalau kita melihat salah satunya pernyataan PBNU setuju KPK buka lagi kasus kardus durian. Ini menunjukkan memang lembaga agama yang di situ Caimin ada hubungannya, itu sangat mendukung. Saya melihatnya PBNU itu mendukung supaya PBNU
ataupun PBNU tidak tercoreng oleh para kadernya misalkan. Ataupun PBNU memang sangat setuju seluruh tokoh di Indonesia, tidak memandang apapun, itu harus bersih supaya, apalagi calon presiden ya, supaya nanti tidak terulang lagi tema-tema korupsi dalam perjalanan selanjutnya. Semoga KPK segera memprosesnya, tidak menggantungnya terus, dan kalau memang tidak ada masalah, maka ya harus segera dibebaskan, dibersihkan. Tapi kalau memang ada sebuah masalah, ya proses hukum itu harus dilaksanakan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.